Nasab Ba'alwi sudah jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia batal ditinjau dari berbagai perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kemarin kami sudah mengunggah video tentang isbat oleh Kiai Haji Idrus Romli kepada Wali Songo bahwa nasab Wali Songo itu sejalur dengan nasab Habib, yakni ke Ubaidillah. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Cukur Gundul. Kiai Idrus Romli di Cukur Gundul oleh Kiai Imad. Kita dengarkan. Kiai Idrus Romli masih level pembaca dan taklid buta. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nasab Ba'alwi sudah jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia batal ditinjau dari berbagai perspektif. Yang demikian itu dapat difahami oleh ia yang pernah mengenyam mata kuliah metodologi penelitian. Sumber-sumber nasab Ba'alwi adalah kitab-kitab nasab dan manuskrip berbahasa Arab Gundul dari mulai abad ke-3 sampai ke-9 Hijriah. Oleh karena itu, ia yang hanya kuliah dan belajar mata kuliah metodologi penelitian tanpa mempunyai kemampuan membaca bahasa Arab Gundul tidak bisa meneliti nasab Ba'alwi. Begitu pula ia yang hanya bisa membaca tulisan berbahasa Arab Gundul tanpa pernah mengenyam bangku kuliah dan belajar mata kuliah metodologi penelitian sulit untuk mampu menganalisa dan menghipotesa nasab Ba'alwi. Apakah ia nasab yang valid atau tidak? Bisa dipahami? Di kanal YouTube-nya Kiai Idrus Romli menyatakan bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang sahih karena telah terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Tobaqatul Khawas karya Ahmad As-Surji Az-Zabidi yang wafat 895 Hijriah. Tanpa metodologi yang jelas, hanya bermodal membaca berita yang ada di dalam kitab itu sahih. Kiai Idrus Romli memang seorang pembaca yang baik, tetapi ia belum masuk ke dalam kategori al-bahis atau peneliti yang demikian itu. Dapat dilihat dari mudahnya ia menerima sebuah berita yang ada di dalam suatu kitab, lalu dipercaya dan diyakini. Walaupun misalnya seorang kiai itu tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar mata kuliah metodologi penelitian, sebenarnya ada piranti dalam hasanah kitab kuning yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu meneliti sebuah kesohihan riwayat, yaitu ilmu hadis diroyah. Dalam ilmu hadis diroyah misalnya dipelajari tentang bab al-wijadah, yaitu ketika kita menemukan sebuah berita dalam sebuah kitab, maka kita tidak boleh langsung mempercayai isi kitab itu kecuali setelah melakukan langkah-langkah tertentu yang meyakinkan kita bahwa berita itu benar dan sahih. Oh, jelimet.
Kiai Idrus Romli selain belum memahami teori al-wijadah dalam ilmu hadis diroyah, ia juga belum memahami teori mutasil wa munqati, riwayat yang tersambung dan riwayat yang terputus. Ketika membaca kitab Tobaqatul Khawas, ia juga tidak memahami teori ma'rifatut tawarikh. Dalam disiplin ilmu yang sama tentang sejarah setiap rawi dari pemahaman tentang teori itu, kita akan memahami pula pentingnya mengetahui rentan jarak tahun antara tahun kapan kitab itu ditulis dan kapan berita itu terjadi. Kitab yang dibaca Kiai Idrus Romli itu kitab abad ke-9 Hijriah, sedangkan hidupnya Ahmad bin Isa adalah abad ke-3 Hijriah, jaraknya 600 tahun. Lalu dari kitab As-Surji terdapat informasi atau mendapatkan informasi bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah. Penulis berharap dengan reputasi Kiai Idrus Romli selama ini, hendaklah ia membaca buku-buku tentang metodologi penelitian, apalagi yang khusus tentang metodologi penelitian sejarah. Jika enggan membaca buku-buku modern, bacalah kitab-kitab ilmu hadis diroyah, terutama tentang teori al-wijadah, mutasil wa munqati, dan teori ma'rifatut tawarikh. Jika telah memahami itu semua, baru silahkan meneliti nasab Ba'alwi. Penulis yakin kesimpulan Kiai Idrus Romli akan sama dengan penulis, yaitu bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang batal pada saat disiplin ilmu itu diterapkan. Sama sekali tidak tersambung kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Dan jika telah mengetahui tentang batalnya nasab Ba'alwi dan bahwa para Ba'alwi seperti bin Yahya, bin Syihab, bin Syemit, Asyegab, dan sebagainya itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu hendaklah Kiai Idrus Romli membaca hadisnya Imam Bukhari di bawah ini. Inna min a'dhamil faro ayyadda'a ar-rajulu ila ghairi abihi. Sesungguhnya termasuk paling besar kedustaannya adalah seseorang yang mengaku ayah bukan kepada ayah kandungnya. A'dhamil faro, luar biasa. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Kitab nasab abad ke-5 sampai ke-9 menyebutkan demikian. Maka membela Ubaidillah yang mengaku ayahnya adalah Ahmad adalah suatu kedustaan, bahkan termasuk paling besarnya kedustaan. Berarti itu dosa besar. Lalu bagaimana hukum orang yang membelanya? Tentu ketika ia tahu bahwa itu suatu dosa, lalu ia tetap membelanya, maka ia pun termasuk dalam kategori at-ta'awun 'alal ismi, bertolong menolong dalam dosa, saling bantu-membantu dalam berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jika Kiai Idrus Romli masih penasaran membela nasab Ba'alwi, silahkan jawab 3 saja pertanyaan penulis. Pertama, adakah kitab abad ke-3 sampai 8 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa tinggal di Basrah? Kedua, adakah kitab abad ke-3 sampai ke-8 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut? Adakah kitab abad ke-3 sampai ke-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaidillah? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.